Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-muridku, anak-anakku kelas 5, apa kabar kalian di rumah? Harap kalian dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini. Takbir, Allahu Akbar. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang materi kurban. Dan ini adalah pertemuan kedua. Baik, silakan bukunya dibuka. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sejarah kurban. Ada di buku. Kita baca bersama. Ibadah kurban telah dilakukan ketika manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam hadir di dunia. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dua anak Nabi Adam untuk melakukan ibadah kurban. Salah satu anak Nabi Adam yaitu Habil memberikan sesuatu yang terbaik untuk dikurbankan. Berbeda dengan Kabil, ia memberikan hasil dari pertaniannya yang sudah rusak dan busuk. Ia tidak ikhlas dalam melakukan ibadah kurban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah kurbannya itu. Jadi, sejak zaman Nabi Adam, kurban itu sudah ada, tapi istilah kurban adalah sesuatu yang harus diberikan kepada Allah atau sesuatu yang dikurbankan. Nanti konsepnya berbeda dengan di zamannya Nabi Ibrahim. Di sini Habil memberikan sesuatu yang terbaik untuk dikurbankan. Sedangkan Qabil ia memberikan hasil dari pertanian yang sudah rusak dan busuk. Jadi artinya di sini ketika kita ingin berkurban, kita harus memberikan sesuatu yang terbaik. Nah, pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh kedua anak Nabi Adam alaihissalam bukan landasan disyariahkannya penyembelihan hewan kurban dalam Islam. Jadi, kurban dalam Nabi Adam ini beda dengan kurban dalam syariahnya atau ajarannya Nabi Ibrahim. Landasan sejarah ibadah kurban yaitu peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Melalui sebuah mimpi, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya dari Siti Hajar yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Peristiwa ini merupakan gambaran cinta yang tulus dan ketaatan yang tinggi seorang hamba kepada Tuhannya sampai merelakan anaknya sendiri untuk dikurbankan demi menjalankan perintah Tuhannya. Jadi, suatu malam Nabi Ibrahim itu tidur. Terus beliau bermimpi dan di dalam mimpinya itu Allah suruh untuk mengkurbankan. Allah untuk mengkurbankan salah satu yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu apa? Mengkurbankan anaknya sendiri yaitu Nabi Ismail. Nah, di situ Nabi Ibrahim sudah berat banget kan? Kan gak enak masa anaknya dikurbankan, anak satu-satunya. Nah, akan tetapi apa jawaban dari Nabi Ismail? Coba lihat ceritanya. Datanglah Nabi Ibrahim kepada anaknya Nabi Ismail. Wahai Ismail, tadi malam aku telah bermimpi. Dalam mimpiku Allah menyuruh aku untuk menyembelih kamu. Bagaimana tanggapanmu? Ya, kita lihat bagaimana ketaatan seorang anak terhadap orang tuanya. Yang dikatakan oleh Nabi Ismail adalah, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang disuruh oleh Allah. Sesungguhnya engkau akan menjadi termasuk orang-orang yang disayang oleh Allah. Nah, jadi di sini jawabannya Nabi Ismail adalah Nabi Ismail mengikuti semua perintah Allah. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim ketika anaknya sudah tekad dan mau untuk disembelih, akhirnya terjadilah kejadian di mana Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail, akan tetapi ketika ingin disembelih, Allah menggantikan posisi Nabi Ismail dengan seekor domba.
Jadi seperti itu ya. Ini ceritanya udah sering Pohab cerita dulu waktu di kelas 3. Nah, baik, kita next saja ya. Nah, kita ke pengertian kurban. Apa sih pengertian kurban itu? Pengertian kurban, kurban disebut juga dengan al-udhiyah, yaitu binatang ternak yang disembeli pada hari raya Nahar atau hari raya haji atau Idul Adha. Secara bahasa, kurban artinya dekat atau mendekat. Sementara menurut istilah syarah, syarah itu hukum Islam, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kurban itu adalah di mana proses kita menyembeli binatang ternak dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu pada ada waktunya, yaitu pada hari raya haji atau Idul Adha atau hari-hari tasyrik seperti tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, hari-hari ini bisa kalian lihat ketika nanti kalau kalian jalan-jalan di dekat sekolah, nanti ada banyak kambing tuh, mbe, orang banyak jual kambing. Disitulah udah mau masuk tanggal-tanggal yang disebutkan 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Oke, sampai sini paham ya? Kita next. Apa sih hukum kurban? Ibadah kurban yang dilaksanakan pada hari-hari tasyrik karena Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian disyariatkan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih hewan kurban. Jadi ajaran Nabi Ibrahim ini telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan turun kepada kita sampai sekarang, ya. Nah, baik kita masuk hukum kurban. Berkurban hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas orang-orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Jadi hukum kurban itu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan tapi hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang sudah memenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut. Pertama, orang Islam. Kedua, dia orang merdeka, artinya bukan hamba sahaya, artinya bukan budak atau orang yang tidak terikat dengan sesuatu. Tiga, mampu untuk berkurban, artinya mampu untuk berkurban berarti dia memiliki kelebihan harta, jadi uangnya banyak dan uangnya bisa digunakan untuk berkurban dan keluarganya tidak akan merasa kekurangan. Yang selanjutnya balik lagi berakal, artinya sudah masuk masa balik dan dia berakal. Baik, kita next. Baik, sekian dari Pauhab. Materi kali ini hanya sampai sini aja ya. Nah, untuk tugas, Pauhab akan memberikan tugas kalian catat materi hari ini maksimal 1 lembar. Maksimal 1 lembar, minimal juga boleh setengah lembar. Buatkan rangkuman dan setelah itu foto dan dikirimkan kepada Bapak ya. Nanti Pak Wahab kirim linknya. Oke, sekian dari Pak Wahab. Pak Wahab ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang hari ini kita pelajari bisa menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.